yuk anak-anak. Yuk. Oke. Mari kita berdoa dulu. Tante Maya yang akan pimpin dalam doa ya. Yuk, sikat doa dulu. Lipat tangan. Tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kasih setia dan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami dengan kesehatan yang baik bisa berkumpul bersama teman-teman dan guru sekolah minggu untuk memulai sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan untuk sekolah minggu hari ini, sekiranya semuanya boleh berjalan dengan baik untuk jaringan, internet, dan untuk Tante Niken juga yang hari ini akan membawakan firman, kiranya semuanya Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami, anak-anak-Mu, supaya bisa memberikan yang terbaik di dalam sekolah minggu hari ini. Kami menyerahkan sekolah minggu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tante Maya. Nah, seminggu yang lalu, ini berarti udah ada seminggu lagi ya, kita ketemu lewat Zoom ya. Nah, Tante harap semuanya sehat, semuanya baik, dan boleh dong di-share seminggu ini udah ngerasain apa aja sih berkat kasih Tuhan di dalam kehidupannya anak-anak? Udah ngerasain apa aja coba seminggu ini? Apa? Sehat. Sehat. Terus apa lagi nih? Kita masih dikasih kesempatan. Hah? Kesempatan ketemu ya hari ini, jadi bisa Zoom sama teman-temannya lain. Apalagi yang kemarin seminggu ini boleh dong diceritain ke kita semua? Ada kejadian apa nih yang seminggu ini? Ada yang mau cerita anak-anak? Dari sekolahnya, atau di rumah, atau bermain. Ada yang punya teman baru, atau tetangga yang baru pindah, atau ada yang punya mainan baru? Kemarin temannya Mama datang ke sini. Oh, wah, berkunjung dari mana, ya? Rachel? Dari mana? Dari teman Mama. Udah lama nggak ketemu kali ya? Seneng ya? Kalau dikunjungin seneng ya? Oke. Terus ada lagi yang lain? Wah, heboh. Wah, seru banget dong ya? Seru banget berenang. Tapi tetap ya jaga pakai protokol kesehatan ya. Kan sekarang lagi pandemi, jadi semuanya harus berhati-hati. Oke. Yang lainnya ada lagi? Leon, Ruben, Mika, seminggu kemarin apa yang dirasa hebat banget, seru banget seminggu kemarin? Apa coba? Apa? Boleh cerita ke kita? Di-unmute sayang, di-unmute. Boleh cerita ke kita? Apa? Dari seminggu kemarin? Masih malu-malu, Tante. Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Wah, seru. Jalan-jalan kemana sama siapa? Wah, seru ya. Bisa jalan-jalan. Wah, setidaknya bisa jalan-jalan. Halo. Kemana? Hah? Ke rumah Tante. Wah. Sama Mama juga ya? Ditemani sama Mama ya? Sama Mama dan sama Papa. Wah, hebat. Seneng ya kalau bisa jalan-jalan. Oke, ada lagi yang lain yang mau share seminggu kemarin apa aja nih? Apa aja nih yang udah dirasain? Mia. Mia mau cerita, Tante. Apa tuh? Mia mau cerita. Unmute dulu sayang, unmute. Jaringannya. Speakernya. Ayo Mia, sinyalnya kayaknya. Sinyal ya di jalan soalnya. Ayo Mia. Oh, udah. Gimana? Ya main badminton. Mulai badminton, Tante. Wah, kalau badminton biasanya ada pemanasan kan ya? Lari kuat Mia.
Hah? Kuat? Bisa? Bisa. Bisa. Wah, mesti stamina-nya kuat ya. Karena ponakan tante juga ada yang ikut klub badminton, masih kecil, masih kelas Yang 3 main SD. Kelas 3 badminton SD sama udah ikut. siapa? Sama papa. Sama papa, berdua. Wah, bisa ngejar itunya. Shuttlecock-nya bisa. Ngejar, kan papa tinggi. Mia kan lebih rendah. Bisa? Bisa. Kita hebat. Bisa. Terus belajar ya, semangat ya. Oke. Iya. Seminggu ini ada banyak berkat Tuhan ya yang udah kita rasain, mau lewat teman, lewat papa, lewat mama, ada yang berkunjung, bisa renang bareng, bisa jalan-jalan, bisa olahraga. Tuhan begitu baik ya di dalam kehidupan kita. Makanya kita harus selalu bersyukur, kita harus selalu ingat, wah kebaikan Tuhan itu kita nggak akan duga, nggak akan bisa, wah nanti Tuhan mau kasih. Enggak, kita nggak akan bisa duga. Tapi Tuhan selalu kasih perhatian ke kita masing-masing lewat setiap orang yang ada di dekat kita, lewat keluarga kita, lewat mungkin tadi seperti Rahel temannya, mamahnya yang berkunjung gitu ya. Yuk kita nyanyikan kebaikan Tuhan melalui satu lagu pujian Tuhan Yesus baik ya. Yuk Tante Maya kita nyanyi dulu. Boleh dibuka ya mic-nya. Di-unmute, boleh kita nyanyi bareng. Tiada berkesudahan, setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, kasih-Mu tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke. Ya. Nah, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik sekarang, nanti, dan selama-lamanya. Ya. Oke. Sekarang Tante mau ngajak semuanya untuk kita refresh dulu ya. Refresh dulu. Minggu lalu kita belajar apa ya? Masih ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak ya? Kita minggu lalu belajar apa ya? Ada yang ingat? Siapa yang ingat? Ada api, nyala api di atas kepalanya para murid. Hah? Apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi minggu lalu kita belajar tentang Pentakosta. Kita belajar tentang satu hidup baru, Tuhan kasih Roh Kudus ke murid-muridnya. Kira-kira sekarang ini Tuhan masih tetap kasih Roh Kudus nggak ya buat kita? Kita ini muridnya Tuhan bukan sih? Iya. Tuhan bukan? Hah? Ya. Berarti kita masih punya Roh Kudus nggak ya? Masih. Masih?
Oke. Nanti habis ini kita pelajarin lagi ya tentang Roh Kudus juga. Roh Kudus yang sama, Roh Kudus yang di waktu pertama Tuhan mencurahkan ke murid-muridnya yang di awal-awal setelah Tuhan naik ke surga ya. Tapi omong-omong, anak-anak masih ingat nggak ya ayat hafalan minggu lalu apa ya? Waktu itu Tante Lani sempat kasih deh, ayat hafalannya apa ya? Yang ada jam, ada api, terus ada kata-kata gitu. Siapa yang masih ingat? Lukas 12. Albert masih ingat Lukas 12 ayat 12. Apa itu? Sebentar Tante. Sebab apa yang harus kamu katakan? Sebab tadi siapa yang bilang ya? Sebab Albert, Tante. Oh, Albert. Oke. Diulangin, Albert bisa tolong? Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, itu dia. Sebab pada saat itu juga, artinya bukan saat itu saja, kapan saja Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang akan kamu katakan. Jadi, kalau namanya Roh Kudus, berarti itu dari Tuhan bukan sih? Coba, Roh Kudus dari Tuhan bukan? Hah? Iya. Dari Tuhan? Yakin dari Tuhan. Kalau pas kita nakal, kalau pas kita lagi bandel, kalau pas lagi marah-marah, emang ada Roh Kudusnya? Ada gitu? Ayo, siapa yang pernah marah-marah seminggu kemarin? Ada nggak yang ngambek seminggu kemarin? Si Leon nunjuk siapa itu? Ada nggak kemarin seminggu kemarin? Ada yang marah-marah nggak? Ada yang ngambek nggak? Siapa? Ayo, jujur siapa yang marah-marah dan ngambek? Leon nunjuk siapa? Oke. Kita akan belajar. Sebentar. Yang kemarin Tante Lani, tolong dibantu. Minggu kemarin yang belum ngucapin ayat hafalan, yang belum nyebutin ayat hafalan siapa ya? Dari anak-anak ini yang hadir sekarang? Randy sama Emily. Ya. Enggak. Randy, mau nggak ngucap? Udah apal nggak ya? Mau ngapalin sekarang? Atau Emily? Emily, hello. Hello, Emily. Are you still with us? Ya. Okay. Can you read the verse for us? Boleh? Oke. Apa? Yuk. Lukas Lukas 12 ayat ayat 12. 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Sip. Terima kasih. Silwin katanya mau, Tante. Ayo Silwin, yuk. Lukas 12 ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Oke, terima kasih. Wah, Diana mau kali Diana. Karena ini namanya. Ada lagi Tante? Oh, Diana. Ayo Diana. Lukas 12 ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Oke, terima kasih. Oke. Hari ini kita masih belajar tentang Roh Kudus. Karena tadi ya, seperti Tante sampaikan, namanya Roh Kudus. Roh Kudus ada tadi janji Tuhan kan dibilang akan mengajar kita. Cuman kitanya mau nggak sih diajarin sama Roh Kudus? Kita belajar sama-sama yuk. Topik hari ini kita akan belajar temanya tentang karya Roh Kudus. Nah, karya Roh Kudus. Karya apa sih karya? Ada yang tahu nggak karya itu apa?
karya Roh Kudus? Misalnya nih, hasil, oke. Karya Mia, berarti hasil pekerjaannya Mia, ya. Berarti kalau karya Roh Kudus berarti hasil pekerjaannya Roh Kudus. Cuman kata janji Tuhan tadi kan Roh Kudus dikasih ke kita untuk ngajarin kita ya. Cuman kitanya mau enggak. Nah, itu yang nanti kita akan pelajari. Nah, bacaan kita hari ini kita akan ambil dari Perjanjian Baru dari Yohanes 16. Sudah disiapin belum Alkitabnya? Boleh pakai Alkitab begini atau Alkitab begini, ya. Yohanes 16 ayat 4b. 16 ayat 4b sampai dengan 15. Itu ada sekitar 12 ayat. Nanti Tante minta anak-anak bisa membacanya bergantian 2 ayat. Jadi Tante perlu ada 6 orang ya. Judul perikopnya adalah pekerjaan penghibur. Oke, siapa yang mau baca duluan? Ada yang udah nemu? Udah siap? Udah siap? Alkitabnya udah dibuka. Yohanes 16. Mia. Hah? Mia baca 4b sampai 4b dan 5 ya, Mia. Oke. Oke, silahkan. Hai, ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Oke. Ayat 6 dan 7, siapa yang mau bacakan buat kita semua? Oh, Rachel. Oke, Rachel, silahkan. Di-unmute dulu, sayang. Yuk. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika akan tidak pergi menghibur. Aku tidak pergi menghibur, itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi akan mengutus Dia kepadamu. Oke. Ayat 8 dan 9. Siapa? Next. Oh ya, Silvin, silakan. Yuk. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Oke. Ayat 10 dan 11. Siapa berikutnya? Albert? Iya. Ya, oke. 10 dan 11 ya. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Oke. Ayat 12 dan 13 siapa? Siapa dari kelas besar mungkin ya, rada panjang ini. Emily? Randy? Diana?
Emily, oke. Boleh dibuka dulu? Ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Thank you. Ayat 14 dan 15. Siapa? Siapa yang bisa bacakan? Randy? Randy atau Diana? Oke, Diana silakan. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah membantu memajakan. Nah, sekarang kita akan coba belajar memahami apa sih, kenapa sih harus ada Roh Kudus gitu kan? Ya, oke, kita lihat dulu gambar pertama. Tante mau tanya ya, Tante mau kita diskusi, kita sharing. Boleh dibuka semua apa namanya? Boleh di unmute mic-nya. Nah, gambar pertama Tante Maya, silahkan. Ini kira-kira lagi ngapain mereka ya? Lagi ngapain? Lagi Makan jangan sambil ngobrol. ngobrol. Oke, ngobrol. Ngobrol terus itu yang merah-merah apa ya? Dikasihin ke temennya. Di layar aku sama kayak kelihatan apa-apa. Hah? Nggak kelihatan? Teman-teman yang lain kelihatan nggak gambarnya? Terlihat sekarang. Kelihatan. Itu masih Kelihatan ya? Nah, itu kira-kira Makanan. berbagi makanan. Waduh, cepet banget. Tadi siapa yang jawab ya? Berbagi makanan. Siapa yang pernah berbagi makanan? Hah? Oke. Siap. Oke. Rasanya gimana berbagi makanan? Kenapa sih mesti berbagi makanan? Coba Tante mau tanya. Kenapa sih mesti bagi makanan? Bukannya enak kan harus dimakan sendiri ya? Kan biar kenyang sendiri atuh. Enak nggak kalau makan sendiri? Berbagi karena Tuhan yang nanti tidak ada kita juga. Oh, oke. Nah, sekarang Tante mau tanya. Siapa yang pernah dibagiin makanan sama temennya? Jadi yang terima ya. Siapa yang pernah dibagiin? Rachel. Ya. Rasanya gimana Rachel? Dibagiin makanan sama temennya rasanya gimana? Senang. Ruben juga pernah. Ruben pernah dibagiin makanan sama temennya atau sama Kaleon deh. Pernah nggak dibagiin makan sama Kaleon? Bagiin permen, dibagiin kue gitu. Pernah nggak dibagiin? Pernah. Pernah tadi pagi. Oh, tadi pagi. Oke, rasanya gimana? Kalau kita terima ini aku dikasih sama Kaleon. Ini kalau Rachel tadi dibagiin sama siapa Rachel? Rasanya gimana, Dek? Rasanya gimana kalau dibagiin? Sama mamanya teman aku. Oh, rasanya gimana? Bilang apa kalau dibagiin makanan sama orang lain? Bilang apa? Bilang apa, Dek? Terima kasih. Terima kasih. Nah, rasanya gimana? Senang nggak? Ada sukacita nggak? Senang nggak? Senang ya. Oke, senang karena kita dibagiin, kita yang terima juga senang, yang ngasih juga senang, ada sukacita. Oke, sekarang gambar kedua. Gambar kedua ya, kita lihat. Coba diamatin gambar kedua. Gambar kedua apa ini? Aduh, tus. Siapa yang pernah begini? Siapa yang pernah begini? Siapa? Ayo, jujur. Pernah nggak? Itu ngapain dia, Dek? Itu ngapain? Mukul teman. Mukul teman nggak baik. Nggak baik ya. Nggak baik. Itu. Siapa yang pernah mukul? Atau nyubit? Siapa yang pernah nyubit? Ya pernah Tante Nikan tapi mukul daging.
Sapi. Pukul temennya Tante Lani. Oh gitu ya. Siapa yang pernah coba? Kalau kita yang mukul rasanya gimana? Kalau Lani. Ruben, kalau udah mukul rasanya gimana? Sedih. Rasanya gimana kalau habis mukul? Sedih. Ayo. Sedih. Sedih. Lana bilang sedih rasanya. Rasanya kayak bersalah gitu ya. Aduh, sedih. Wah, kenapa tadi mukul ya? Gitu ya. Nah, sekarang siapa yang pernah dipukul? Ayo, siapa yang pernah dipukul atau siapa yang pernah dicubit? Enggak. Siapa yang pernah? Ayo. Pernah, Tan. Pernah. Terus gimana Niki rasanya? Dipukul gimana rasanya Niki? Sakit. Sakit ya. Sakit pukulnya apa sakit hati? Ayo. Sakit hati enggak kira-kira? Sakit hati enggak? Kamu ngapain mukul aku? Awas ya. Bilang gitu enggak kira-kira? Kita pernah enggak kayak gitu kira-kira? Awas ya, kamu nggak jadi temanku lagi, nggak mau aku gitu. Kira-kira gitu nggak kira-kira? Kalau habis dicubit atau dipukul, gimana? Atau nih kakak-kakak yang gede nih, misalnya di kakak kelas besar, ada geng-gengan nggak di sekolahnya? Coba. Kalau misalnya pernah dibully nggak? Nah, rasanya gimana rasanya? Atau pernah ngebully nggak? Rasanya gimana? Yang kakak-kakak besar nih. Sakit ya. Kalau di posisi kita dibully atau kita dipukul, kita dicubit, pasti sakit rasanya. Nah, tadi kata Lana, kalau misalnya kita yang mukul, kita yang nyubit, kita yang ngebully, habis gitu ngelakuin, sedih ya. Kenapa tadi kok ngelakuin seperti itu? Nah, oke. Itu yang kita rasakan. Sekarang coba kita lihat gambar yang ketiga. Coba, gambar yang ketiga. Ayo Tante Maya, gambar ketiga. Nah, ini apa kira-kira ya ceritanya gambar ketiga? Anak yang berbaju pink. Wah, bajunya. Hah? Mencuri balon. Mencuri balon. Mencuri balon. Nah, ngambil gitu ya. Diambil balon temennya. Atau balon adiknya diambil. Kira-kira perasaannya gimana? Balon temannya. Kalau ambil balon temennya. Gimana rasanya? Atau ambil kita minjem barang temen, pinjem ya, gitu dong. Nggak nanya, cuman ikut pinjem ya, direbut gitu aja. Kira-kira gimana? Itu kalau bagi barang bilang dulu. Oh, bilang dulu, harus bilang dulu ya. Oke. Bilang dulu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ada lagi yang tadi bilang siapa? Nah, kalau kita Rachel, gimana Rachel? Kalau temannya bilang enggak, dibiarin aja. Bilang enggak, dibiarin aja. Jadi nggak diambil gitu maksudnya? Enggak. Oke. Sekarang kalau misalnya kita di posisi yang barang kita yang diambil atau barang kita yang direbut, rasanya gimana? Rasanya gimana? Sedih. Terus kira-kira kita sama anak yang ngerebut barang kita, mainan kita, gimana? Kita mau musuhan nggak ya sama dia? Gimana? Marah. Terus habis marah besok lagi mau nggak ketemu sama dia? Habis marahan sama dia terus besok lagi mau nggak main sama dia? Ketemu sama dia mau nggak? Gimana kira-kira? Berat ya? Mau? Masih mau? Oke, masih mau. Ada yang masih mau main. Oke, nanti kita coba lihat diskusi lagi. Sekarang yang keempat, gambar keempat. Gambar keempat kira-kira apa nih ya? Cerita tentang apa ini ya, Tante Maya? Gambar keempat.
Nah, gambar keempat. Jatuh terus ditolong. Oh, jatuh ditolong. Pernah nggak nolong orang jatuh? Pernah nggak nolong orang yang kesakitan? Pernah. Pernah. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Tapi karena jatuh nabrak teman-temannya tuh ditolong. Ditolong. Oke. Kenapa mau nolong? Kenapa mau nolong? Kasihan. Kenapa harus nolong? Kasihan. Wah, kasihan. Oke. Sekarang pertanyaannya dibalik. Pernah enggak ditolong sama teman waktu pas kita jatuh? Pernah enggak? Nah, pernah. Rasanya gimana rasanya? Rasanya gimana pas ditolong? Kalau kita yang ditolong, rasanya gimana? Senang. Senang. Kok senang? Senang kenapa? Coba, senang kenapa? Nah, kenapa? Dibantu, ya dibantu. Oke. Nah, anak-anak tadi kan ada yang ini yang coret-coret, minta tolong dong tante supaya nggak dicoret-coret ya, biar jelas teman-temannya. Oke, anak Tuhan, ya cantik, cakep, terima kasih. Nah, kita lanjutkan lagi. Tadi ada yang ngasih makanan, berbagi, terus apalagi tadi? Ngebantuin teman, terus kemudian apalagi ya tadi ya? Berantem, Tante. Apa? Berantem, tapi terus merasa bersalah gitu ya. Sedih, habis mukul, habis nyubit. Nah, puji Tuhan kalau misalnya kita masih merasakan itu, kalau misalnya anak-anak masih merasakan itu, karena berarti Tuhan udah bantuin lewat Roh Kudusnya untuk anak-anak bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Gitu ya. Misalnya tadi yang berantem. Tadi kata Lana, kalau habis ubit tuh, habis mukul tuh gitu, sedih. Terus kira-kira kita harus ngapain sama teman yang kita pukul? Hah? Harus ngapain? Habis gini. Minta maaf. Hah? Bilang maaf. Maaf. Maafnya sambil gimana ngomong kira-kira? Maaf ya. Lari. Gimana? Atau aduh, maaf ya gitu. Terus gimana? Bilang maafnya tulus apa nggak tulus tuh? Tulus. Tulus ya. Nah, anak-anak kadang-kadang memang, bukan kadang-kadang, kalau kita lagi marah, kira-kira kita bisa minta tolong nggak sih sama Tuhan kalau pas kita lagi marah untuk nggak ngelakuin yang Tuhan nggak mau gitu. Bisa nggak sih minta tolong sama Tuhan begitu? Seberapa sering kita ngelakuin yang Tuhan nggak mau? Seberapa sering? Ayo, seberapa sering? Seberapa sering kita ngelakuin segala sesuatunya yang Tuhan nggak mau seharusnya kita lakuin, kayak tadi. Tiba-tiba mukul, tiba-tiba ngerebut mainan temen atau ngerebut mainan adiknya, gitu. Seberapa sering? Ayo, siapa yang di sini sering ngelakuin itu? Siapa? Ayo. Wah, semuanya anak pinter dong ya di sini ya. Ya. Ah, Karuben kok dari tadi Karuben melulu. Oke. Jadi kira-kira kalau kita anak Tuhan, kita gimana ya caranya supaya kita bisa minta Roh Kudus untuk bantuin kita? Gimana caranya? Yuk kita lihat slide yang berikut ini. Kita cari tahu gimana ya caranya supaya Roh Kudus tetap ngejagain kita, supaya kita bisa melakukan hal-hal baik yang diminta sama Tuhan, gitu ya. Oke. Apa ini gambar apa nih ya? Doa. Berdoa. Semuanya di sini bisa berdoa nggak ya anak-anak? Udah bisa berdoa belum? Mika udah bisa berdoa? Mika, sayang? Bisa? Udah pinter. Minta doanya apa tuh?
Minta doanya apa? Minta doanya apa coba? Biasanya Mika berdoa apa nih? Yang diminta ke Tuhan apa? Coba. Kalau berdoa? Dijagain. Dijagain. Iya, pinter ya. Terus ada lagi, gimana sih caranya supaya kita tetap dipimpin sama Roh Kudus? Supaya Roh Kudus itu ngejagain kita, supaya kita bisa ngelakuin apa yang Tuhan mau. Apalagi coba Tante Maya? Baca Alkitab. Apa ya? Baca kitab. Baca Alkitab. Baca kitab. Anak-anak. Tante mau kasih tahu ya, Alkitab tebel loh. Tebel. Tebel. Siapa yang udah baca? Udah baca semuanya? Hah? Randy udah baca semuanya? Hah? Siapa yang udah baca Alkitab? Semuanya? Udah? Semuanya ya? Oke, kita harus belajar, tetap harus belajar baca Alkitab. Jadi mau pas ngantuk, nggak ngerti, yang penting kita harus baca, harus biasain baca. Karena ini nanti buku penuntun kita, ini ya, buku penuntun kita supaya kita ngerti maksudnya Tuhan apa di hidup kita. Oke, yang berikutnya, gimana sih caranya supaya kita tetap dipimpin sama Roh Kudus? Apa ya? Apa tuh? Tetap diingat. Habis berdoa, habis baca, diingat. Makanya kenapa selalu di sekolah minggu ada ayat hafalan, ya, ada ayat hafalan. Jadi diingat-ingat maunya Tuhan apa, gitu kan? Oke, itu tadi kalau kita ngusahain sendiri, artinya dari dalam diri kita. Kira-kira kalau dari mama atau papa atau kalau dari abang, bisa nggak ya? Atau dari adik, dari kakak, bisa nggak ya? Nolong kita biar bisa dipimpin sama Roh Kudus? Coba kita lihat yang berikutnya. Kira-kira apa ya yang bisa ngebantuin kita supaya kita tetap selalu dipimpin sama Roh Kudus? Coba berikutnya. Apa ya? Itu gambar apa itu? Sama-sama kali. Sama-sama, iya. Kita jadi memuji sama-sama, baca Alkitab bareng, ke sekolah minggu ya. Jadi jangan lupa kita sempetin untuk kumpul dengan teman-teman, memuji Tuhan, baca Alkitab bersama, karena kita bisa saling menguatkan, bisa saling mengingatkan, ya. Saling mengingatkan. Nah, yang lainnya apa ya kira-kira? Berikutnya apa yang bisa membantu kita? Apa itu gambarnya? Gambarnya apa ya? Memuji Tuhan. Seluruh keluarga. Memuji Tuhan ke gereja. Oke, sekarang masih pandemi ya. Jadi kebaktian keluarga. Kadang-kadang Tante ingat nih, kalau kecil ada beberapa saat kalau Tante panggilnya Bapak sama Ibu ya. Nah, Bapak, Ibu, kakak-kakak Tante kumpul di satu. Terus kita diajak berdoa, kita diajak baca Alkitab sama Bapak sama Ibu Tante waktu kecil dulu. Rasanya senang banget gitu. Nah, makanya anak-anak di sini kalau diajak berkumpul berdoa, membaca Alkitab bareng sama Papa Mama, itu salah satu cara gimana Tuhan pakai supaya Roh Kudus tetap sama kita. Jadi mereka akan ngebantuin juga melalui Papa sama Mama, ngebantuin supaya kita tetap punya Roh Kudus di hidup kita, gitu ya. Nah, yang terakhir nih, ini yang mungkin banyak nih. Coba lihat, banyak yang suka ngebandel kali ya. Tapi Tante juga mau cari tahu nih. Nah, apa nih kira-kira? Kira-kira kalau dikasih tahu mama atau papanya suka ngebandel nggak ya? Gimana kira-kira? Wah, ada yang nyoret. Nggak suka dikasih tahu sama papa mamanya ya? Ada yang coret-coret. Nah, anak-anak berkumpul bersama keluarga,
dengar-dengar apa kata papa, apa kata mama, itu salah satu cara gimana Tuhan kasih kesempatan supaya kita boleh tetap mempersilahkan Tuhan kasih Roh Kudus sama kita untuk dipimpin sama Roh Kudus, ya. Oke. Kemudian Roh Kudus itu bisanya apa sih, gitu ya? Kita coba cari tahu. Apa sih yang dikerjakan sama Roh Kudus buat kita? Nah, nanti saya minta tolong sekali lagi ke anak-anak yang sudah bisa baca. Tante Randy coret-coret. Oh, Randy. Boleh tolong? Jangan dicoret-coret dulu, Randy, biar kita bisa melihat slide-nya lebih jelas. Ya, Randy? Oke, terima kasih. Nah, kita mau lihat dari Yohanes 14 ayat 26. Apa sih yang dikerjakan sama Roh Kudus? Yohanes 14 ayat 26. Randy, maaf Randy, bisa tolong ikutin dengan baik. Oke, tolong dihapus ya. Oke, kita lihat gambar petunjuknya. Kira-kira gambarnya apa nih? Petunjuknya Yohanes 14 ayat 26. Ada yang bisa bacakan? Udah ketemu Yohanes 14 ayat 26? Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingat kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke, terima kasih. Jadi Roh Kudus itu juga penghibur, menghibur kita. Ya. Jadi makanya tadi kenapa kalau meskipun kita yang posisi ditolong, seneng kan? Ada teman kita yang ternyata dipakai Tuhan untuk menghibur kita. Ada yang dipakai Tuhan untuk bagi makanan ke kita, gitu kan? Oke. Jadi yang pertama penghibur. Kemudian apalagi? Gambar yang kedua Tante Maya, gambarnya belum kelihatan ya? Penghibur. Nah, yang kedua mengajarkan segala sesuatu. Makanya tadi meskipun kita udah bikin salah sama teman, ngubit atau mukul gitu ya. Tuhan ngajarin kita supaya harus minta maaf, kamu harus menyesal gitu ya. Oke, mengingatkan. Roh Kudus mengingatkan kita, gitu. Oke, berikutnya Tante mau ajak kita lihat masih di Perjanjian Baru. Slide berikutnya dari Roma ya, dari Roma 8 ayat 26a. Coba. Ada yang udah ketemu? Roma 8 ayat 26a. Apa sih yang dikerjakan Roh Kudus ke kita? Ada yang sudah ketemu? Ada yang sudah ketemu boleh langsung bacakan. Ada yang sudah ketemu? Sudah ketemu, Tante. Oke, Silwin, silahkan dibaca. Ayat 26. Demikian juga Ruh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, terima kasih Silwin. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ibaratnya mungkin teman-teman di sini pada pakai HP ya. Nah, HP kalau lowbat bisa nggak dipakai? HP lowbat bisa nggak dipakai? Nggak bisa. Harus di-charge dulu ya. Harus diisi baterainya full, jadi bisa dipakai. Sama seperti Roh Kudus,
ngebantu kita dalam kelemahan kita. Jadi kayak kita di chart gitu, tahu ya, di chart itu istilahnya kayak kita disegarkan lagi, kita diingatkan lagi gitu, supaya kita bisa kuat. Jadi dari lemah jadi kuat gitu ya, jadi semangat untuk melayani Tuhan. Oke. Satu lagi, Tante mau ajak kita buka dari Perjanjian Lama ya. Dari tadi Perjanjian Baru. Oke, Perjanjian Lama dari Yesaya. Oke, Yesaya. Siapa yang tahu Yesaya itu sebelum kitab apa dan sesudah kitab apa? Ayo. Ada yang tahu Yesaya di mana letaknya? Sesudah kitab apa dan sebelum kitab apa? Ada yang tahu? Ketemu nggak? Kalau yang pakai gadget mungkin langsung di itu ya. Oke, Yesaya. Yesaya setelah kitab apa? Kidung Agung. Habis Yesaya? Nah, habis Yesaya kitab apa, Mia? Yeremia. Yeremia. Oke. Kita buka sekarang Yesaya 11 ayat 2. Ayo, siapa yang udah ketemu? Boleh tolong dibacakan buat kita semua? Silwin, Tante. Oh, Silwin lagi. Oke, Silwin silakan. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Makanya tadi kalau kita berbuat salah, berarti Roh Kudus akan tolong kita sadar, oh salah, nyesel, terus minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Ya, oke. Atau kalau ada teman yang berbuat nakal sama kita, apa kira-kira? Tuhan, tolong saya untuk bisa mengampuni, gitu ya. Jadi Roh Kudus akan bantu kita, akan pimpin kita untuk kasih hikmat, kasih pengertian, kasih pengetahuan. Pengetahuan itu berarti kita bisa jadi smart, pinter, karena dikasih Tuhan juga loh. Jadi bukan karena kekuatan kita. Siapa di sini yang misalkan gini, pernah nggak sudah hafal semua rumus matematika, perkalian misalnya. Perkalian semuanya apa? Waktu ujian, blank, hilang semuanya. Pernah nggak gitu? Pernah nggak gitu? Tante pernah itu. Lagi waktu itu SMA atau ya SMA. Kalau nanti SMA, anak-anak pasti akan diajar ada matematika itu yang namanya aljabar, ada yang namanya aritmetika, ada yang namanya algoritma. Susah sekali. Tante udah ngapalin tuh. Terus karena udah hafal, merasa sudah hafal, Tante pede. Terus Tante bergantung, sudah hafal ini pasti bisa. Tante lupa berdoa. Waktu ujian, blank semua. Nggak bisa jawab. Nah, jangan ditiru adik-adik ya. Anak-anak jangan ditiru. Jadi, di sini kita diingatkan sama Tuhan, Roh Kudus itu akan kasih roh pengetahuan, roh hikmat, roh pengertian, dan takut akan Tuhan. Jadi kita mesti harus tetap selalu minta sama Tuhan, pimpin. Nggak boleh sombong. Nggak boleh, kan gue bisa. Jadi nggak usah ditolong juga bisa. Nggak boleh begitu. Harus langsung, Tuhan minta ampun, berikan kerendahan hati. Supaya semuanya Tuhan yang pimpin. Gitu ya. Oke. Terakhir, Tante mau kasih satu ilustrasi. Tolong diperhatikan. Ya, tolong diperhatikan video berikut ini. Ilustrasinya ini ada segala sesuatu hal yang baik dan segala sesuatu hal yang buruk. Nah, karena kita ini manusia, anak Tuhan, kadang-kadang
kita tidak mengandalkan Roh Kudus. Jadi apa yang seharusnya baik jadi buruk gitu ya. Apa yang seharusnya dilakukan jadi baik jadi buruk. Tapi dengan Roh Kudus kita bisa mengubah yang tadi buruk, yang kita mau berniat buruk, dijadikan baik, jadi berkenan sama Tuhan. Dengan apa? Dengan Roh Kudus. Jadi kita harus punya Roh Kudus ya. Oke. Coba lihat video ini ya, tolong dilihat video ini. Oke, silahkan Tante Maya. Baik dan buruk. Panahnya selalu akan cenderung ke buruk. Tapi setelah ada Roh Kudus dengan air ya, digambarkan dengan air. Kira-kira gimana? Dari buruk bisa menjadi baik. Tuhan bisa pakai segala sesuatu yang enggak enak yang kita alamin, yang enggak bagus yang kita alamin, jadi baik, jadi bawa hikmat ke kita. Ulangin lagi ya, ini Roh Kudus ada masuk di dalam kita. Kita undang Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang cenderung ke enggak baik, nanti diubah jadi Tuhan sama Tuhan ke sesuatu yang lebih baik, ya, gitu ya. Oke, semoga pesan hari ini, pelajaran hari ini kita boleh mengerti semuanya. Kita berdoa dulu yuk, minta Tuhan tolong. Yuk kita berdoa dulu. Sikap doa. Ayo Rahel. Yuk sikap doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberi Roh Kudus di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan tolong kami supaya tetap selalu membuka hati kami, dipimpin oleh Roh Kudus, dan menerima setiap teguran Roh Kudus. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Oke. Selanjutnya, ayat hafalan belum ya? Oke. Ayat hafalan dari pelajaran hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 16. Ayo kita buka bersama-sama. Yohanes 14, perjanjian baru ya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan akan. Oke, udah ketemu semuanya? Kita baca bersama-sama ya. Ini siapa lagi yang nyoret-coret? Minta tolong ke teman-teman yang nyoret-coret. Randy. Oke. Randy yang baca, Tante. Siapa yang baca? Suruh Randy yang Randy baca. bisa. Ya, Randy aja yang baca, Tante. Boleh. Randy bisa tolong bacain buat kita semuanya, Randy. Yuk di-unmute. Videonya dibuka atuh. Kan udah lama nggak ketemu. Yohanes 14 ayat 16. Aku Ayo. minta Yohanes 14 ayat 16. Oke, silakan Randy. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan padamu seseorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya. Wah, seneng banget ya. Tuhan itu baik banget. Jadi, tapi kita juga harus minta penolong sama Tuhan. Ini dibilang di sini selama-lamanya. Nah, kira-kira nanti kalau misalnya nih, siapa ya? Niki kalau sekarang kelas berapa Niki? 4. Nanti kalau misalnya udah masuk SMP, kira-kira masih ada nggak ya penolong yang dikasih Tuhan? Masih ada nggak ya Niki? Tadi janji Tuhan apa tuh? Selama-lamanya. Masih ada ya. Jadi kita harus semangat karena Roh Kudus selalu akan pimpin kita. Asal kita mau tetap minta selalu, tetap mau ditegur juga, ya. Nanti setelah dewasa pasti juga akan tetap ada Roh Kudus. Nah, ya. Oke. Siapa yang mau menghafalkan yang
Sekarang ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Ada panjang ya ayatnya ya, tapi nggak apa-apa. Janji Tuhan tuh bagus banget. Ih. Yuk, siapa yang udah hafal? Selita, tidak ada suaranya dari tadi. Ada yang sudah hafal? Randy, mau ngapalin lagi? Tadi kan baca ya. Sekarang ngapalin dong. Boleh? Duh, ditutup lagi videonya, gambarnya. Ada yang mau? Leon? Silakan. Dari Yohanes 14 ayat 16. Yuk. Di-unmute dulu. Nah, silakan Leon. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yeay, bagus, pintar. Diaminin ya, janji Tuhan diaminin. Oke. Ada lagi yang mau menghafal? Ada lagi? Siapa yang udah bisa menghafal? Lana? Lana dibisikin papa juga nggak apa-apa. Kan belajar. Siapa? Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, bagus Randy. Terima kasih. Berarti kalau ada Roh Kudus berarti mau ditegur ya Randy ya. Ditegur sama Roh Kudus mau ya. Oke? Jadi berkat, memuliakan nama Tuhan, ya. Oke. Amin. Yuk, siapa lagi yang mau? Siapa lagi? Ada lagi? Emily, Salita, Sylvin, Diana, Albert, Nikki. Ada? Oke. Tolong dihafalkan. Jadi minggu depan nanti bisa di-share lagi ke melalui sekolah minggu ya. Jadi minggu depan jangan lupa diingatkan lagi nanti ayat hafalannya. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan. Udah disiapin belum ya ini? Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan nyanyikan lagu, satu lagu namanya Roh Kudus yang Manis. Udah pernah nyanyi belum ya Tante Maya kita ini? Udah pernah? Belum? Belum pernah? Oke. Oh, Silvin mau hafalin, nyusul. Oke, boleh deh Silvin sambil kita mempersiapkan persembahan ya. Oke, gimana Silvin? Udah hafal? Silahkan. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin ya. Oke. Selama-lamanya sampai Silvin gede. Sampai dewasa. Oke. Udah siap? Persembahannya. Kita belajar lagu ini. Yang belum, kita akan pelajarin bersama-sama dulu. Nanti kita nyanyikan beberapa kali ya. Supaya kita hafal. Kita belajar lagu baru tentang Roh Kudus. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Berfirman Tuhan, mau mendengarkan dan menyanyikannya setiap hari. Roh Kudus yang tolong aku menurutkan firman Tuhan. Roh Kudus menyanyikan
dibuka mic-nya, boleh di-unmute, kita nyanyi belajar sama-sama. Firman menjadi seperti Yesus, berfirmanlah Tuhan, dan melakukannya setiap hari. Firman Tuhan. Kita ulangin satu kali lagi ya. Yuk, buka Randy, Abiu, Selita, Emily, Gabriel, Mia, Rahel, Rosen, diajak nyanyi. Buka hati, menjadi seperti berfirmanlah Tuhan, dan melakukannya setiap harinya. Roh Kudus yang manis, tolong aku firman ikuti. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang anak Tuhan yang buka hatimu, buka hatimu, firman menjadi seperti berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, dan melakukannya setiap harinya. Roh Kudus yang manis, tolong akuti firman Tuhan, firman Tuhan, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap setia menjadi anak Tuhan. Oke, mari kita tutup dalam doa. Tante Maya, silakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Lupa yang besok ulangan. Oke, Randy besok ulangan ya? Ya, Tante doain. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih kami sudah bersekolah minggu, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan mengirimkan penolong kepada kami, yaitu Roh Kudus. Kiranya Tuhan terus memimpin hidup kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya hidup kami terus diingatkan dan kami mempunyai sikap yang baik yang seturut dengan firman Tuhan. Dan juga kami serahkan untuk persembahan hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan lewat orang tua kami. Kiranya Tuhan yang terus memberkati orang tua kami dan memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan di gereja ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman kami, Randy, yang akan ulangan besok, dan teman-teman kami yang lain. Kiranya Tuhan boleh menolong anak-anak Tuhan yang mempersiapkan ulangan ini, supaya boleh mempersiapkan dengan baik. Kiranya Tuhan yang memimpin. Kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tante Maya. Terima kasih anak-anak semuanya, tante-tante
di guru sekolah minggu yang sudah hadir. Oke, terima kasih. Kita sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa ya. Foto dulu, Tante. Oh iya, foto dulu. Anak-anak, Tante mau bisikin, mau kasih tahu. Hari Juni nanti kita ada kegiatan ya. Juni nanti kita ada kegiatan sekolah Injil liburan, tapi masih online, ya. Oke. Kita foto dulu ya, Tante Maya. Emily, Selita, Gabriel, Silwin, boleh tolong dibuka. Tante Dina, jangan murung. Selita belum? Selita. Mana Selita? Tak nampak. Oke. Tante Lani ikutan gaya Rachel Gaya Rachel ikutan Silwin tak nampak. Sudah ya? Sudah semua ya? Silwin sama Selita tak nampak. Udah kok Silwin, Tante. Oh, udah. Oke. Tante ikutan ya. Tante ikutan deh. 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Dadah. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Dadah Leon, Mika. Dadah Lana.